Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dalam menjalankan aktivitas hingga saat ini. Dan pemirsa, senang sekali saya Afriko Zuhri kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Berendo. Seperti biasa kita akan membahas tema-tema menarik. Nah, kali ini kita akan membahas tema berkaitan dengan potensi Laut Bengkulu. Nah, kalau kita bicara soal laut, tentunya Indonesia ini dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki laut terbesar di dunia dan memiliki kekayaan alam yang luar biasa di sektor kelautan. Selain itu juga potensi laut Indonesia ini menjadi salah satu pilar penting dalam upaya mencapai tujuan sebagai negara maritim yang besar. Nah, kali ini sudah hadir narasumber di Studio TVRI Bengkulu. Akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Di sebelah saya sudah ada Kapten Laut Pelaut Kuswanto selaku Komandan Kapal Pulau Mego serta menjabat sebagai PJS Paspol Lanal Bengkulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Oke, hari ini masih tetap beraktivitas lancar tadi? Masih tetap alhamdulillah. Masih tetap beraktivitas. Terima kasih banyak sudah hadir. Dan tentunya pada hari ini juga sudah hadir narasumber kita, Pak Safriyadi, selaku Kadis DKP Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum buat pemirsa, pemersatu bangsa di mana berada. Iya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat, tetap beraktivitas dengan baik dan Siap. lancar. Dan terima kasih kami ucapkan sudah hadir di Studio TVRI Bengkulu. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita membahas tema hari ini berkaitan dengan potensi Laut Bengkulu. Nah, kalau bicara soal laut, ini luas sekali gitu ya. Apalagi potensi di Bengkulu juga cukup luar biasa. Nah, untuk Bengkulu sendiri kondisi laut sekarang seperti apa gitu ya, dan potensinya bagaimana nih? Mungkin dari Pak Safriyadi bisa menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Jadi Provinsi Bengkulu ini adalah salah satu provinsi yang memiliki garis pantai yang cukup panjang. Ya. Cukup panjang dari Kabupaten Muko-Muko sampai dengan Kabupaten Kaur. Ya. Itu luasan kita tuh panjangnya hampir 524 km. Kemudian dari 9 kabupaten, 1 kota, kita memiliki 6 kabupaten plus 1 kota yang mempunyai daerah pantai. Yeah. Jadi cukup dari potensial, dari garis pantai ini cukup luas lah. Yeah. Kemudian bicara tentang masalah potensi yang ada di laut kita. Di Bengkulu laut memiliki bermacam keanekaragaman ikan, misalkan ikan kita memiliki ada ikan tuna sirip kuning, kemudian lobster dan banyak lagi. Nah, di Bengkulu potensi ini sifatnya masih musiman, masih sifatnya musiman. Jadi ketika musim maka ikan di Provinsi Bengkulu ini berlimpah. Dan kesehariannya ada ikan ini, cukup ikan ini, tetapi untuk berlimpah ini maka salah satunya adalah karena dia tadi imigran, ikan migran. Jadi Provinsi Bengkulu sesuai dengan perintah Pak Gubernur, Bapak Dr. Hidin Mersah, bahwa kita sekarang membuat program komunal. Artinya salah satu program komunal itu adalah kita membuat rumpun di laut. Sehingga ikan-ikan yang migran selama ini dia ada tempat, bahasanya itu ada tempat singgah ya Pak Suwanto ya, ada tempat singgah. Kemudian, dan itu yang pertama program. Yang kedua adalah kita merubah nelayan kita ini dari mencari ikan menjadi menangkap ikan. Nah, ini menarik ini ketika kita bicara menangkap ikan. Karena di sana kita untuk mengatasi masalah safety, artinya keselamatan nelayan. Kalaulah selama ini nelayan kita yang memiliki kapal di bawah 3 GT, karena mencari tadi kan ini mencari awalnya, mereka mencari dari titik A tidak ketemu maka mereka ke titik B, kemudian ke titik C, sampai nanti mereka lupa bahwa kapasitas kapal mereka ini sebenarnya sudah melampaui mil yang seharusnya yang areal tangkap mereka. Nah, maka ini kita rubah dari mencari jadi menangkap ikan. Maka nanti titik-titik koordinat yang ada rumpun ini kita berikan ke mereka, maka mereka dari rumah sudah punya tujuan nih. Sudah ada tujuannya, sudah ada titiknya. Saya hari ini ke rumpun A, artinya di situ. Jadi udah ketahuan nih.
ini adalah salah satu kita untuk menyelamatkan para nelayan kita. Salah satu upaya yang dilakukan. Upaya supaya mereka ini tidak terjadi apa-apa. Ya. Artinya kalau bicara soal potensi ini luar biasa tadi disampaikan ya Pak. Kalau ya, luar biasa, sendiri, sangat luar biasa. ini memiliki kurang lebih 6 kabupaten, satu kota memiliki garis pantai yang luar biasa, dan masyarakat Bengkulu juga banyak masyarakatnya yang bekerja sebagai nelayan gitu ya. Betul. Apalagi tadi melihat potensi yang ikan yang cukup luar biasa, salah satunya ada tuna dan lain sebagainya. Ya. Nah mungkin dari Pak Kuswanto juga nih, salah satu mungkin yang langsung terjun gitu ke lapangan gitu ya Pak, kalau melihat potensi Bengkulu yang tadi disampaikan oleh Pak Safriyadi. Gimana nih Pak kalau untuk potensi yang ada di Provinsi Bengkulu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kita semua mengetahui bahwa Laut Bengkulu ini secara geografis ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Samudra Hindia juga kita ketahui sangat luas. Nah, dari posisi geografis ini ada beberapa faktor yang menguntungkan dan merugikan. Ya. Faktor yang merugikan salah satunya dari cuaca dan iklim. Ya. Untuk cuaca dan iklim untuk Laut Bengkulu ini sangat dinamis. Okay. Ada beberapa masa ketika angin tenggara, angin timur maupun angin barat, maka gelombang akan tinggi, cenderung nelayan mungkin yang kapasitasnya kecil akan kesulitan untuk melaut. Yeah. Kalau dari sisi potensi, memang kalau saya katakan luar biasa. Satu contoh yang tadi disampaikan oleh Bapak Kadis terkait dengan lalu lintas tuna secara global. Yeah. Nah, kita memiliki laut di selatan Pulau Enggano itu juga luar biasa, karena di selatan Pulau Enggano tidak sampai 10 mil itu termasuk jalur lalu lintas migrasi tuna sirip kuning maupun sirip biru. Yeah. Nah, itu dapat dikatakan sepanjang tahun. Nah, jadi yang dari Samudra Hindia mau migrasi ke Samudra Pasifik, sebagian besar lewat dari situ. Yeah. Kemudian ada yang masanya belum habis, dia udah kembali lagi karena faktor cuaca. Ketika di kutub selatan dingin atau di kutub utara dingin, nah ini pergerakan tuna kan di situ. Hanya saja memang surplus dari potensi tadi itu yang belum bisa kita manfaatkan secara optimal. Yeah. Salah satu contoh ya terkait dengan infrastruktur lah. Yeah. Ini memang kita belum memadai. Nah, potensi-potensi ini yang mungkin ke depan yang kita harus alihkan, yang tadinya kita fokus di darat, contohnya di pertambangan, mau tidak mau ke depan, karena kita tahu semua bahwa pertambangan itu sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Artinya memang kalau kita bicara soal potensi tadi luar biasa, dan memang melihat dari ikan sendiri ini juga tergantung dengan cuaca ya Pak, salah satu kendala mungkin yang kita ada, apalagi tadi membahas terkait dengan infrastruktur. Kita akan break sejenak, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa TVRI Bengkulu jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetap di Berendo.